Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teduh Dirgahayu. Di video episode pertama seri Business Process Improvement ini, kita akan membahas langkah pertama dalam peningkatan proses bisnis, yakni Develop the Process Inventory. Ketika kita akan memulai upaya peningkatan proses bisnis, kita dihadapkan pada pertanyaan utama. Manakah proses bisnis yang perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan? Untuk menjawabnya, kita perlu membuat inventory proses dan melakukan prioritisasi proses. Inventory proses berisi daftar semua proses bisnis serta deskripsi kegunaannya. Kita dapat membuat inventory ini berdasarkan review terhadap proses yang berjalan, memeriksa job description tiap unit, atau mewawancarai pegawai untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawabnya. Perlu diketahui bahwa suatu proses bisnis dapat mempunyai sejumlah subproses. Semua subproses juga harus kita inventarisasi. Berikut ini contoh inventory proses. Terdapat 3 kelompok proses bisnis utama, yakni human resource, financial, dan IT. Proses bisnis human resource terdiri dari hiring, training, dan compensation and benefits. Proses hiring mempunyai sejumlah subproses, yakni recruitment, outsourcing, job fair, dan orientation. Demikian pula pada proses bisnis finansial dan IT. Untuk tiap kategori kita tentukan sejumlah kriteria, dan untuk tiap kriteria kita tetapkan kemungkinan skor yang bisa diberikan. Perlu diingat bahwa kita dapat menggunakan kategori, kriteria, dan skor yang berbeda dari apa yang ditayangkan di video ini. Sebagai contoh, kategori impact mempunyai 2 kriteria, yakni number affected atau berapa banyak pihak yang akan terdampak apabila proses bisnis ditingkatkan, dan client level atau level pihak yang terdampak. Misal, kita gunakan skala 3 untuk masing-masing kriteria. Kriteria number affected akan diberi nilai 3 jika banyak pihak yang terdampak, diberi nilai 2 jika sebagian pihak terdampak, dan diberi nilai 1 jika hanya sedikit pihak yang terdampak. Kategori implementation mempunyai 3 kriteria, yaitu time to market atau berapa lama waktu yang diperlukan sebelum proses bisnis bisa digunakan, funding atau berapa besar anggaran yang diperlukan untuk peningkatan proses bisnis, dan timing of next cycle atau seberapa sering proses bisnis digunakan. Kategori current state mempunyai 3 kriteria, yaitu customer client satisfaction atau seberapa memuaskan proses bisnis yang sekarang berjalan dari perspektif customer atau klien, pain level atau bagaimana kinerja proses bisnis dari perspektif unit atau pegawai yang menjalankan, dan proses exist atau apakah proses bisnis sudah ada atau belum. Kategori value hanya mempunyai 1 kriteria, yaitu return atau benefit, atau berapa besar manfaat proses bisnis yang diperoleh dibandingkan investasi yang diberikan. Berdasarkan kategori, kriteria, dan skor tersebut, kita bisa membuat tabel berikut untuk perbandingan prioritas. Contoh, kita ingin mengetahui prioritas proses salary planning dan budgeting. Tiap kriteria kita beri skor untuk masing-masing proses. Di akhir, semua skor dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total. Salary planning mendapatkan nilai total 16, sedangkan budgeting mendapatkan nilai total 22. Dengan demikian, budgeting mendapatkan prioritas lebih tinggi karena nilai totalnya lebih tinggi. Selain itu, kita dapat pula menggunakan perhitungan rata-rata berbobot. Misal, total skor adalah 35% impact, ditambah 30% implementation, ditambah 20% current state, dan ditambah 15% value. Itu tadi bahasan kita mengenai langkah pertama dalam peningkatan proses bisnis. Pada episode berikutnya, kita akan membahas langkah kedua, yakni establish the foundation. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.